balik ah. Kilo 8 antar lu doang gitu ya, ngagetin niru dikasih sendakan udah gitu dia kasih sendakannya بالجواب
tanaman yang setara. Lu jonggol. Hanya kawalan kita cara dicampur. Ada di luar negeri mah ayo untung kan untuk bilateral biasa bilateral ya sangat lebih padahal Bobby Bos karena Bobby Bos. Padahal karya anak bangsa itu bagus gitu. Sedang proses, ada yang double. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, selamat pagi semua. Mudah-mudahan sehat walafiat. Sebelum memulai parenting, menunggu waktu sebentar sedang di setting. Ya. Selamat bergabung semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Sad. Ya, Rabbi, bisa 2 menit lah, mudah-mudahan lancar. Bapak Ibu, mohon tunggu sebentar, kita sambil menunggu peserta yang lain. Kita tunggu sebentar, mungkin sekitar 5 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Apa? HP ku. Oh iya. Ada Ibu Kaitan Zakir. Bapak. Pak. Ayo, siap. Baik. Bapak Ibu tes. Enggak ada suaranya ya? Ada. Sambil menunggu kita akan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Mutiara Ar-Rahman Bapak Imam Zaki Mubarak SPMM, yang kami hormati Kepala Sekolah SDIT Ibu Pandu Setia Amelia, yang saya hormati narasumber yang pagi hari ini alhamdulillah sudah ada di tengah kita, Bapak Cece, Bapak Ustadz Cece Harum SPD. Selamat pagi Pak Ustadz, apa kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik Pak Waka. Dan yang senantiasa kami banggakan, Bapak Ibu sekalian, wali murid kelas 1 dan 2, apa kabar pada pagi hari ini? Semoga Bapak Ibu semuanya pada pagi hari ini semuanya ada dalam
lindungan Allah Subhanahu wa taala dan ada dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Ya Bapak Ibu Allah. senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini di hari Jumat tanggal 7 November 2025 di hari Jumat penuh dengan keberkahan, kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah. Kita bersyukur karena telah dibanyak kelebihan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa bersama berkumpul di sini dalam melaksanakan Parenting SDIT Rahman 2025. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW, Sallallahu alaihi wasallam. kepada keluarganya, saudara-saudaranya, sahabatnya, dan tentunya kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di Qiyamul Akhir. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini insya Allah untuk parenting pada pagi hari ini pesertanya kelas 1 dan 2, temanya ada tema terbaru lagi. Untuk tema pagi hari ini Pak Ustadz, temanya apa Pak Ustadz untuk bulan November ini? Peran suami dan istri dalam pengasuhan. Peran suami dan istri dalam pengasuhan ini merupakan salah satu materi yang perlu kita wajib untuk ketahui, karena kita sebagai orang tua tentunya mempunyai bekal ilmu bagaimana kita untuk berperan dalam mendidik anak-anak, apalagi kalau anak kita masih kecil. Baik Bapak Ibu, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, tidak panjang lebar karena narasumber kita Bapak Ustadz Cece Harun sudah ada di tengah-tengah kita. Nanti di akhir silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan bisa diajukan di akhir parenting pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan pada Bapak Ustadz Cece Harun SPD. Terima kasih Bapak Bapak Sutis SPD. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kita hormati Ketua Yayasan Mutiara Ar-Rahman Bapak Imam Zaki Mubarak SPMM. Yang kita hormati Kepala Sekolah SDIT Ar-Rahman Ibu Pandu Setia Amelia SPD. Yang kita hormati Bapak Wakil Kepala sekaligus pemandu parenting pada pagi hari ini Bapak Sutisna SPD, teman-teman Dewan Guru, staf Yayasan Mutiara Ar-Rahman yang saya banggakan, orang tua murid kelas 1, 2 yang saya banggakan. Ibu-ibu yang belum masuk Google Meet atau Zoom silahkan teman-temannya diingatkan atau dikasih tahu. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti acara parenting di bulan keempat ya Bapak ya. Betul. Di bulan keempat, insya Allah ini minggu pertama Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu bisa menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara parenting ini. Yang belum masak insya Allah nanti setelah parenting masih ada waktunya Bu ya. Yang belum gosok pakaian insya Allah setelah ini bisa. Yuk bersama-sama kita parenting dulu kurang lebih 50 menit insya Allah. Bapak Ibu orang tua murid yang saya hormati, materi yang akan kita kaji pada pagi hari ini sesuai jadwal yang diberikan kepada kami, yaitu peran suami dan istri dalam pengasuhan.
di dalam berkeluarga terlihatnya itu istri yang capek gitu ya Bu ya. Istri udah masak, udah nyiapin makanan untuk anak dan suami kita, udah nyiapin rumah bersih-bersih dan sebagainya. Kesannya keseharian itu istri yang paling berjasa. Nah, tetapi dalam kenyataannya, dalam pengasuhan anak, pendidikan anak di rumah, tanggung jawab itu tidak bisa diberikan kepada istri saja. Jadi harus bersama-sama, gitu kan? Harus bersama-sama mendidik dan mengasuh anak kita. Tidak boleh anak kita itu dibebankan kepada istri, Bapak. Kadang suami itu, mohon maaf, sebagian yang di luar sana, saya sudah nyari duit, saya udah seharian kerja, saya tidak mau mengurus anak. Nah, padahal pengurusan anak atau pengasuhan anak kita itu kewajiban dan tanggung jawab berdua, ibu dan bapak. Karena suami juga punya peran yang penting dalam mendidik dan mengasuh anak, seperti peran ibu sangat penting juga. Peran suami itu diantaranya yang pertama dalam pengasuhan atau pendidikan anak itu sebagai pencari nafkah. Suami itu sebagai pencari nafkah bagi anak dan istrinya. Meskipun istri kita itu bisa mencari nafkah, Ya, betul. tapi kita itu pencari nafkah pokok. Kan sekarang kan sudah sama, oh Kak. Ada lagi Pak Tis, ada lagi tuh. Nyambung. Masih muter-muter. Halo. Gak mungkin. Oke. Kemarin pas di Cikarang ambil kopi. Beti. Ibu Pandu WA apa? Oh, Ustaz. WA apa Pol di grup? Iya, jaringan, kendala jaringan. Ternyata jaringannya. Bener. Yes.
Ayo kawan minta ada kopi mah. Ayo. Suara udah masuk ya? Udah. Yang atas masuk suaranya. Oh iya. Lima suara. Para lagu awak belajar siapa? Tes 1 2. Tes. Mohon maaf Bapak Ibu, barusan kita ada jaringan internetnya tadi terputus koneksinya. Kadang-kadang mohon maaf untuk wifi-nya kadang-kadang ada kendala. Jadi sekali lagi kami mohon maaf karena ada gangguan teknis di wifi-nya di jaringan internetnya. Kita lanjutkan kembali karena sudah terhubung dengan koneksi wifi-nya. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Pak Bapak. Tadi yang kedua, peran suami itu dalam mengasuh dan mendidik anak itu sebagai teman bermain. Jadi para suami, para bapak, ayah bunda ketika pulang dari tempat kerja atau ada waktu yang cukup banyak santai ketika di rumah, diusahakan aktif bermain dengan anak kita, ikut bermain dengan anak kita gitu. Jadi tidak diperbolehkan Sabtu Minggu itu ayah yang libur, ayahnya libur tidak bekerja, cuman tidur di rumah. Tapi diusahakan aktif dengan anak kita, aktif dengan keluarga kita. Karena peran suami yang ketiga ketika di rumah itu, yang kedua, sebagai teman bermain bagi anaknya. Rasulullah mencontohkan sering bermain dengan Hasan dan Husain. Baginda Ibrahim alaihi wassalam dengan Nabi Ismail luar biasa hubungannya ketika ada di rumahnya. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama ayah bunda ketika ada di rumah sempatkan waktu untuk bermain dengan anak-anak kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, ayah bunda, peran suami dalam mengasuh anak di rumah itu adalah sebagai pendidik dan pendisiplin anak. Sebagai pendidik dan pendisiplin anak kita, supaya anak kita disiplin berarti ayah bundanya harus bangun pagi, disiplin bangun pagi. Sebagai ayah yang senantiasa memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya, supaya ayahnya menjadi idola bagi anak-anaknya. Beda Pak Waka, anak yang di rumahnya, mohon maaf ibu bapak, ada ayahnya gitu kan, dengan anak yang di rumahnya gak ada ayahnya, dalam arti mohon maaf sudah wafat ataupun kerjanya jauh jarang pulang, anak itu beda. Tumbuh dengan dewasa tapi kurang dalam aktivitas gerakan badannya, lebih banyak diam Bapak, lebih banyak diam gitu kan. Terus kedisiplinannya ketika beribadah, ditanya setiap pertemuan, mohon maaf, tadi bangun subuh jam berapa, bangunnya jam 6. Kenapa tidak ikut ke ayah ke masjid? Karena ayahnya tidak ada Pak Guru. Gitu. Ayahnya kerja di luar kota. Ayahnya mohon maaf tidak ada di rumah dalam tanda kutip. Oleh sebab itu peran suami yang ketiga itu mendisiplinkan anak dan menjadi pendidik yang baik kepada anak kita. Karena di rumah itu kan al-ummu itu madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama bagi
anak-anaknya. Anak-anaknya mendapatkan ajaran yang baik itu dari ibunya. Tapi bapaknya wal abu mudiruha, bapaknya itu jadi kepalanya, kepala sekolahnya. Mungkin Pak Waka bapaknya yang buat kurikulum, ibunya yang mengajarkan. Jadi jangan ibunya saja yang mendidik, bapaknya yang buat kurikulum, bapaknya yang membuat aturan, ibunya yang menerapkan aturan kepada anaknya ketika bapaknya di tempat kerja. Ketika bapaknya berada di tempat kerja. Nah, anak kita itu supaya mengikuti. Anak kita itu supaya melihat, oh ada peran yang sama antara ayah dan ibu. Ibu jangan sampai menolak ketika ayahnya mengajak bangun malam kepada anaknya. Gak usah dibangunin Pak, ini kan hari libur, biarkan saja anak kita tidur lebih pulas. Jangan, harus senantiasa satu arahan. Kalau bapaknya ngajak sholat berjamaah subuh ke masjid, berarti ibunya yang harus membangunkan. Tapi kadang para suami itu kalau di rumah ya mohon maaf ketika ada anak kita libur sekolah itu kadang ayahnya mengajak, ibunya udah beda aja Pak. Makanya setelah 2 hari yang terjadi, ibunya pusing. Pak Guru ini jangan lama-lama liburnya, gitu kan Ibu ya. Jangan lama-lama liburnya ini, cepat masuk lagi. Nah, karena mungkin kurikulum yang diajarkan oleh ayahnya tadi supaya bisa bangun pagi, ibunya yang menjalankan kurikulum itu tidak mewajibkan kepada anaknya untuk bangun pagi karena libur Pak Guru katanya. Ayah dan ibu, bunda di rumah menjadi pendidik, yang ketiga menjadi pendidik dan pendisiplin anak kita. Anak kita disiplin bangun pagi. Anak kita disiplin untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Anak kita dituntut untuk disiplin sebelum tidur menghafal dulu. Anak kita disiplin untuk menjalankan kebaikan di rumah. Nah, itu adalah gurunya ayah dan bunda. Kalau anaknya suruh ke masjid, ayah bundanya masih merengkol, mohon maaf, tidak ada. Sebab peran yang ketiga adalah menjadi atau mendisiplinkan anak atau mendidik anak. Tadi al-ummu, ibu kita itu adalah madrasah pertama bagi anak kita. Ayahnya adalah kepala sekolahnya. Wal abu mudiruha, kurikulum yang membuat ayahnya, yang menjalankan adalah ibunya, diterapkan bersama-sama dengan ayahnya. Itu yang ketiga ibu perannya. Yang keempat peran suami dan istri. Peran suami itu yang keempat adalah memberikan perlindungan kepada anaknya. Perlindungan bagaimana Pak Waka? Sekarang anak kita kalau gak dilindungi dengan pergaulan yang baik, anak kita akan mudah terbawa oleh perlindungan yang kurang baik. Diawasi ibu, ayah bunda, anak kita diawasi. Anak kita kan masih SD, tidak ada seperti itu. Sekarang itu mudah diakses ya Pak Waka ya. Di handphone itu bapak ayah bunda, bapak ibu, segala sesuatu anak kita lebih cerdas itu mudah diakses, diawasi. Peran yang keempat, mengawasi, menjadi perlindungan bagi keberadaan anak kita. Diawasi anak kita supaya tidak bergaul dengan orang yang mohon maaf dalam tanda kutip. Supaya anak kita pergaulannya benar-benar sesuai dengan keinginan kita. Supaya anak kita itu pergaulannya sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Itu tugasnya ayah dan bunda. Ayahnya tidak lepas begitu saja karena mencari pekerja, tidak. Kontrol tiap hari. Minimal HP-nya dilihat, ada apa sih di HP-nya. Terus ketika bermain sebelum maghrib ataupun ketika libur, anaknya bermain di lapangan dilihat ayah bunda. Itu kan? Karena anak-anak seusia kita itu sekarang, seusia anak-anak kita, mohon maaf, saat ini sudah bisa main game online, main Mobile Legend dan sebagainya gitu kan. Itu diawasi, dilindungi oleh kita, karena peran yang keempat, ayah bunda itu adalah menjadi pelindung bagi anak-anaknya, dijaga anak. Jangan cukup dijaga sama Pak Ustadznya, tidak cukup dijaga sama guru ngajinya, itu cukup Ibu. Guru ngaji hanya sekedar memberikan arahan, guru ngaji hanya sekedar memberikan ilmu agama, tapi guru yang sebenarnya adalah, pelindung yang sebenarnya adalah ayah bunda. Saat ini kami kurang lebih 6 jam di sekolah menjadi pelindung bagi anak dan ayah bunda. Kami sebagai kepala keluarga di sini, kami sebagai ibunya di sini di sekolah sampai jam, mohon maaf, jam 2, biasa jam setengah 3. Tapi di rumah perlindungan itu kami berikan kembali kepada ayah dan bunda untuk melindungi anaknya dari pergaulan yang kurang baik, untuk membatasi anaknya dari perkumpulan yang mohon maaf kurang baik, untuk membatasi anaknya dari pekerjaan atau aktivitas yang kurang baik. Itu tugas ayah bunda. Ayahnya tidak sekedar hanya memberikan pangan, pakan, dan pakaian, mohon maaf, tapi tugas yang keempat, ayahnya dan bundanya adalah menjadi pelindung bagi anak-anaknya, menjadi penyelamat bagi anak-anaknya, menjadi pengawas bagi anak-anaknya, menjadi orang-orang yang senantiasa menyelamatkan anak-anaknya daripada hal-hal yang tidak baik. Karena lingkungan itu ayah bunda, mohon maaf, kurang lebih 60% lingkungan itu. Ya, sekolah itu ya kurang lebih 20% lah. Lingkungan yang pertama. Di sekolah kan tidak diajarkan, mohon maaf, berbicara yang tidak baik. Tapi ketika libur misalkan 2 minggu, anak itu bahasanya jadi hebat-hebat. Ini dapatnya di mana ini? Di lingkungannya. Maka untuk menjegal, untuk menghadapi anak kita supaya bicaranya bagus, akhlaknya bagus, peran kita yang keempat adalah menjadi pelindung bagi anak-anak kita. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, peran suami dalam pengasuhan anak itu, setelah ibunya seharian bersama anak-anaknya, suami kita itu sebagai penyemangat, sebagai pemberi semangat. Anak kita mewarnai ibu ayah bunda, diberikan kepada kita sebagai ayah dan bundanya, kasih semangat. Meskipun itu mewarnainya itu, mohon maaf, dalam tanda kutip, jauh dari kata baik, tapi kita beri semangat. Wah, kamu luar biasa hebat, keren kamu, kasih jempol 2, beri semangat. Nilainya cuma PAI cuma 80, wah besok kamu 90, kasih semangat. Karena semangat yang kita berikan itu 50% adalah obat yang luar biasa bagi anak kita. Nilainya cuma 90 ayah, besok kamu nilainya 100 kan? Semangat, anak akan belajar. Tidak boleh dipatahkan semangat anak kita dengan teguran kita yang kurang baik. Ini ayah nilainya 60, kamu mama tidak.
tidak pernah menghafal, tidak taat ayat, itu tidak boleh. Besok kamu belajarnya lebih bagus, boleh bagus, nah nilainya insya Allah besok kamu akan lebih dari segini, bisa jadi 100 loh. Kasih semangat. Banyak yang diberikan oleh contoh-contoh yang ketika anak kita diberi semangat oleh kita, ketika kita mau berangkat itu pasti anak kita bikin tulisan, ayah bunda hati-hati berangkatnya. Anak baru usia 3 tahun misalkan atau 4 tahun dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh kita kadang, tapi anak itu kadang mengucapkan kepada kita hati-hati. Atau anak kita udah usia kelas 5 atau kelas 4 SD itu, ketika kita hendak bepergian itu, dia ngasih pesan kepada kita, semangat ayah, semangat bunda, secepatnya pulang. Karena kita juga sering memberikan semangat, spirit kepada anak kita. Oh, anak kita nilainya kurang bagus, kasih semangat bunda. Anak kita bacaannya masih diberi semangat. Ayah kita baca mohon maaf, anak kita baca Iqra 2-nya masih mohon maaf kurang lep, kasih semangat. Makanya dalam kajian baca tulis Al-Quran itu setiap pagi mohon maaf mungkin anak itu kadang lanjut terus, padahal itu belum bisa gitu kan, tapi dikasih semangat oleh gurunya, mantap kamu bagus dah, padahal bacaannya belum seberapa. Jadi kalau kelas 1, 2 itu Iqra-nya naik terus ya wajar, Iqra-nya ditaikin terus itu hal-hal yang wajar ayah bunda, karena intinya memberikan semangat. Itu yang ke-5 tugas suami dan istri. Yang ke-6 tugas atau peran suami itu adalah mendorong, memberikan kesempatan kepada anak kita sesuai dengan minatnya, sesuai dengan keinginannya, mendorong, membantu, memberikan bimbingan kepada anak kita sesuai dengan semangat dan impiannya. Kita tidak boleh meninggikan ego ayah bunda ketika dalam keluarga mendidik anak. Pokoknya anak saya 10, pokoknya anak saya mau jadi tentara, sementara anaknya ingin menjadi guru. Kita berikan dukungan kepada anak kita. Itu yang ke-6. Dukung anak kita, dukung minat anak kita untuk memberikan untuk menghasilkan keinginannya dengan dukungan kita ayah bunda. Jangan dipaksakan. Gak mau pokoknya anak saya harus jadi tentara, padahal anaknya itu mau jadi ustadz misalkan. Didukung. Karena dukungan kita itu sebagian besar yang menentukan keberhasilan anak. Kalau anak kita dipaksa jadi tentara, padahal dia tidak berminat, nah, itu. Yang ke-7, yang terakhir ayah bunda, peran suami itu dalam keluarga adalah menjadi teman, menjadi teman bagi ibunya anak-anak ketika dalam masa keadaan yang sangat kritis. Istri kita kan baru melahirkan ya Pak ya, nah perlu ditemenin. Itu peran suami. Jangan masa bodoh, udah lahir ini anaknya operasi juga, kamu gak ngeden kan? Jangan. Suami kita perannya yang ke-7 dalam keluarga ketika berada dalam pengasuhan anak, menemani istrinya ketika selesai masa-masa yang berat. Makanya kan suami istri itu kalau habis melahirkan kan perlu dideketin. Ada dokter atau Pak Ustadz, bukan itu maksudnya. Selesai melahirkan, suami kita itu menjadi teman, menjadi penenang, mohon maaf, bagi istri, bagi ibu.
sebagai sebagai orang tua dari anak-anak suami. Perlu ketenangan, perlu ditemenin. Siapa yang nemenin itu? Bukan ayahandanya, tetapi suaminya, suami ibu. Peran yang ketujuh, ketika berada di rumah ditemenin istrinya. Kadang saat ini kita kan berdekatan ayah bunda ya, tapi bapaknya pegang HP, bu ya, bapaknya ibunya main HP, lihat baju gitu kan, anaknya juga main HP. Kadang dekat tapi tidak ada suara bahwa senyap. Nah, kali-kali ketika selesai belajar, selesai bekerja, anaknya sudah ngumpul, di-stoplah dulu ayah bunda, temenin istri kita, temenin suami kita, temenin anak kita untuk kumpul di satu ruangan tanpa alat komunikasi. Kita berkumpul di alam yang nyata lah Pak. Kadang kita berkumpul di alam yang tidak nyata ya ibu ya, dekat sama temennya itu, sama suaminya itu nempel juga gak dekat gitu kan. Peran suami istri ketika dalam rumah tangga mendidik anak itu sebagai teman, sebagai penenang ketika mengurus anak-anak kita. Barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan yang bisa disampaikan. Waktunya berapa lagi Bapak? Baik, waktunya kita sekitar 6 menit. Baik Bapak Ibu, tadi materinya sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz C.C. Harun SPD. Peran suami dan istri dalam mendidik seorang anak. Mungkin Bapak Ibu tadi sudah disampaikan, ada satu hal yang mungkin bisa di sini diskusi Bapak Ibu untuk bertanya. Kita buka untuk sesi pertanyaannya. Jadi ini tentunya Pak Ustadz ya, peran suami istri itu, kita mendidik anak itu tidak hanya sendirian. Iya. Ya. Tidak hanya istri, tidak ada suami. Jadi sesibuk apapun juga sebagai seorang suami, Iya. tidak mesti harus diserahkan mendidik itu oleh seorang istri. Iya, walaupun istri memang di rumah terus. Iya. Nah, karena salah satu yang akan membentuk karakter juga berpengaruh ya. Kalau misalkan ayahnya itu jauh, tidak pernah dekat sama anaknya. Nah, pasti nanti anak itu akan berpengaruh pada faktor fisiologinya. Iya. Nanti ketika dewasa, aku tidak dekat dengan ayahku, gitu kan ya. Jadi akan menyimpan rasa seperti dalam hati itu ketika sudah besar, aku tidak dekat sama bapak, dan bapak juga tidak perhatian sama saya. Buat apa saya berbaik sama bapak? Kan ada yang seperti begitu Pak. Ya, seperti contoh Pak Ustadz, saya punya ini bukan membicarakan orang, tapi untuk bahan pembelajaran buat kita, khususnya untuk saya sendiri. Ya kalau saya alhamdulillah saya sudah besar semua. Jadi teman saya itu dia mengeluh, anaknya itu sudah beres kuliah, sudah bekerja, sudah jadi sarjana lah. Tapi dia walaupun anaknya sudah berhasil, tidak dekat sama ayahnya. Ya, tidak ada komunikasi sama sekali, tidak ada berbicara sama sekali di rumahnya itu, seorang ayahnya itu. Jadi hanya yang berperan itu seorang ibunya saja, karena ayahnya itu sibuk bekerja dari pagi sampai malam ya, kadang keluar kota dan lain sebagainya. Jadi yang diberikan sama ayah itu bukan dari bentuk kasih sayang, tapi hanya berupa materi, uang, terus kekurangan apa dikasih. Nah ternyata dengan cara seperti itu, ketika anak sudah besar itu hal yang keliru. Jadi setidaknya seorang ayah juga, walaupun sesibuk ayah apapun juga ya, dia jarang pulang, tetap ada komunikasi ya, Pak ya. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu bagi yang sibuk dua-duanya bekerja ya, mencari nafkah, tidak serta merta anak tersebut dilimpahkan kepada sekolah juga. Ya. Jadi butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh ngobrol, terutama komunikasi. Komunikasi. Jadi nanti kalau misalnya tidak ada komunikasi, seperti dewasanya, ayah sama anak itu jadi seperti bukan seorang ayah lagi gitu, seperti asing Pak Ustadz. Itu teman saya itu sampai mengeluh, aku anakku sudah sampai sarjana, sudah bekerja, tapi tidak pernah kita itu jalan bareng ngobrol Pak Ustadz. Ya. Jadi itu mungkin kelemahan dari seorang ayah ya. Nah, jadi menurut Pak Ustadz nih, bagaimana nih kira-kira supaya anak tersebut tidak hanya dekat sama ibunya, tapi bisa
sesibuk ayah pun, sesibuk apapun juga seorang ayah itu bisa dekat dengan seorang anak itu. Gimana kiat-kiatnya? Mungkin di sini tidak ada seorang ayah ya, tapi mungkin nanti ibu-ibu bisa nanti untuk diskusi untuk kiat-kiatnya seperti apa bisa disampaikan kepada bapaknya punya. Bagaimana kiatnya Pak Ustaz? Tadi yang disampaikan Pak Waka itu, ayah tidak pernah dekat sama anaknya. Kiat-kiatnya ya, peran ayah yang kedua senantiasa menemani anak bermain. Kadang anak kita itu kita jadikan sebagai teman kita, Pak Waka. Anak kita jadikan sebagai anak kita, ibunda. Kadang anak kita perlu bermain dari kecil, kita temenin, gitu kan, temenin bermain. Karena yang aktif bergerak itu kan ayah harusnya. Ibunya ya mengajar dengan kebaikan, dengan kelembutan. Ayahnya itu yang harus bergerak secara fisik, bermain dengan anaknya. Jadi diusahakan temenin anak bermain. Yang kedua, ketika pulang kerja, ayahnya biasa menyapa anaknya. Matanya udah 5 watt, tolonglah jadikan 30 watt lah. 3 menit saja ya bunda, supaya nanti di kemudian hari anak kita itu benar-benar mempunyai sosok ayah, mempunyai seseorang ayah yang dibanggakan. Nah, kalau tidak ada ayah di sampingnya Pak Waka, dia mencari sosok ayah di luar. Betul. Takutnya dia nanti mencari sosok laki-laki yang bicaranya mohon maaf gemulai, tangannya gumayu, gitu kan. Karena di rumah gak menemukan sosok ayah, gitu kan. Kadang anak itu kan tidak bisa ditanya dengan anak ayahnya, mungkin bukan salah anaknya Pak. Ketika lagi anaknya ada sesuatu yang perlu rangkulan dari ayahnya diam. Ayahnya tidak pernah memberikan solusi, gitu kan. Ada PR banyak, ayahnya jauh-jauh baik. Padahal ayah dan ibunya tadi perannya yang kedua itu sebagai teman bermain bagi anak-anaknya, sebagai pelindung, sebagai orang yang memotivasi, kira-kira itu. Jadi ayah bunda sempatkan komunikasi yang baik dengan anak-anak kita. Alhamdulillah sudah berakhir.